Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Berjumpa kembali dengan saya Bunda Lisnur dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke sahabat, kadang kita ini sudah berikhtiar, sudah minum obat dalam jangka waktu lama, tapi kenapa penyakit tidak kunjung sembuh juga? Kenapa? Karena obat hanya untuk mengatasi gejala. Penyembuhnya adalah tanaman obat. Obat yang Tuhan ciptakan, obat yang Tuhan kasih. Semua penyakit insya Allah sembuh. Karena obat ciptaan Tuhan. Kemudian yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kita ini, mereka yang berkecimpung dalam medis hanya mengobatin, bukan untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Maka selayaknya kita kalau punya penyakit, berobat pada Tuhan dengan cara yang benar, dengan obat yang tepat. Hari ini kita bahas tentang miom, ya, mioma uteri atau disebut kita miom, yaitu benjolan atau tumor yang tumbuhnya di dinding uterus atau dinding rahim. Tumbuhnya ini biasanya masa-masa produktif, antara umur 30 sampai 50 tahun. Yang sering kita alami, ya, gejala-gejalanya tentu saja kan itu peradangan di dinding rahim, otomatis bengkak. Rahim kita bengkak, kalau sudah bengkak menekan jaringan di sekitarnya, sering sakit punggung, ya, punggung ke bawah, kemudian gangguan kencing juga, sering kencing, kemudian paha juga terkena dampaknya, sering pegel, bahkan kadang membuat BAB tidak lancar juga. Nah, gejala-gejalanya seperti itu. Kemudian kalau masa subur itu kadang terjadi pendarahan atau haid yang melebihi waktu normal, kadang seminggu 2 minggu, itu bukan haid sebenarnya tapi pendarahan. Kemudian ada juga kalau yang itu saat berhubungan juga pendarahan, tapi bukan kanker serviks, ya, karena kanker serviks jelas, tapi tergantung gejala-gejala yang lain. Nah, miom itu tumor jinak. Kalau dalam medis biasanya penyebabnya adalah karena hormon estrogen, jadi ketidakseimbangan hormon. Biasanya terjadi penyebabnya waktu masih gadis, masih pubertas, itu haidnya tidak lancar, kemudian terpicu oleh makanan-makanan yang tidak sehat, tidak pernah makan sayur, tidak makan buah, terlalu banyak manis-manis dan lain sebagainya. Kemudian penyebab yang lain adalah obat-obat kimia. Obat-obat kimia itu apa? Coba ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang itu suka dikasih obat-obat penguat kandungan, obat-obat suplemen, vitamin, kemudian obat-obat hormon yaitu KB, ya, pil KB dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan miom. Oke, cara penyembuhannya, cara mengobatinya. Kalau dalam medis kita operasi, boleh saja kalau memang sudah besar boleh dioperasi. Tapi itu 100% akan tumbuh kembali, bahkan tumbuh lebih banyak lagi, bisa ke rahimnya satu lagi. Makanya bagaimana caranya? Ya, kalau penyebabnya virus bakteri, kita matikan bakteri virusnya. Kalau penyebabnya pola makan yang tidak sehat, kita perbaikin pola makannya. Begitu saja kok, ya. Kita normalkan hormonnya. Tidak perlu operasi. Kalau masih kecil tidak perlu operasi, kita rubah saja pola makan, yaitu dengan perbanyak sayur, perbanyak buah, kemudian hindarin yang namanya bahan-bahan kimia, lemak, gula, itu yang menyebabkan tumbuh suburnya tumor. Oke. Kemudian selalu berolahraga, lalu makanan yang mengandung bahan kimia stop, minuman, makanan instan, makanan olahan,
itu stop, karena itu menjadi pupuknya. Sudah saya bilang, pasien-pasien saya yang miom rata-rata sudah dioperasi dan tumbuh kembali. Makanya dokter akan mengambil rahimnya sekaligus kalau sudah tumbuh berkali-kali, dan kalau memang umur sudah di atas 50 langsung diambil rahimnya. Kenapa? Untuk menghindari tumbuh kembali. Tapi kasus yang ada juga, walaupun sudah diambil rahimnya, akan tumbuh di tempat lain benjolan. Ada di payudara, ada di tiroid, dan ada di kelenjar getah bening. Itu yang saya alami, yang datang ke saya. Oke, sekarang pengobatannya Tuhan sudah kasih obatnya. Tuhan sudah ciptakan. Yaitu apa? Penyakit punya karakteristiknya masing-masing, kemudian Tuhan menciptakan tanaman obat juga tentu dengan spesialisasinya masing-masing. Untuk tumor, yaitu isinya yang mengandung peradangan, kemudian yang antibakteri, antivirus, kemudian yang rata-rata yang pahit dan beracun. Sama untuk benjolan, tumor, racikannya sama ya. Racikannya terutama ada manjakane, ada buah delima. Buah delima disebut dalam Al-Quran, ada surat Ar-Rahman, kemudian manjakane biji-bijian, kemudian ada rempah-rempahnya, ada kunyit putih, ada daun sirih ya. Ini spesialisasi untuk rahim kita. Kemudian ada daun sendok, yang pahitnya ada sambiloto, ada daun Afrika untuk mati peradangannya, ada daun sirsak, ada daun benalu. Rempah-rempahnya ada adas, ada pulau sari, ada jintan hitam, ada kayu manis, semuanya lengkap. Ada nih yang untuk tanaman obat yang tertua di dunia adalah jamur lingsi, jamu sejuta kasih. Ini harus ada. Kemudian untuk anti peradangannya yang lain juga sarang semut. Sudah diuji coba, sudah diuji klinis, bagus untuk anti peradangan. Kalau jamur lingsi sudah dipakai beberapa tahun sebelum Masehi oleh kaisar-kaisar dan raja-raja di China dulu, karena ini berasal dari Tiongkok. Menyebar ke Jepang, ke Korea, ke seluruh dunia. Insya Allah ya, insya Allah. Makanya kalau kita sudah ada gejala-gejala, sudah ada indikasi ada benjolan, tumor, cepat dirubah pola makan kita, jangan diberi pupuk. Cegah dengan tanaman obat sehingga kita akan menghindari operasi-operasi dan lain sebagainya. Karena apa, setitik pun operasi akan ada resikonya, ada efek sampingnya. Kemudian sekali lagi dioperasi juga akan tumbuh kembali. Oke, hanya dicegah, kita normalkan hormon kita dengan banyak makan sayur, banyak makan buah, perbaikin pola hidup kita, perbaikin pola pikir kita, kemudian rutin diobatin dengan tanaman obat. Insya Allah ya. Pasien saya banyak sekali tidak perlu operasi. Semuanya tergantung pada diri sendiri. Kalau kita bisa menjaga pola makan kita, bisa menjaga pola hidup kita, insya Allah tidak perlu operasi. Karena apa? Membesarnya tumor benjolan karena makanan kita, pola hidup kita, pola pikir kita, stres juga bisa membuat benjolan cepat membesar. Oke, sahabat, sampai di sini saja. Berjumpa kembali dengan episode yang lain, dengan tema yang lain di postingan di video yang lain. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya sahabat. Semoga lebih banyak sahabat-sahabat yang paham tentang apa itu tanaman obat, tentang apa itu solusi mengobati penyakit yang benar dengan tidak bolak-balik ke rumah sakit, sehingga penyakit pun bisa sembuh. Karena apa? Yang menyembuhkan Tuhan. Wa idza marisu wa yasmin. Kalau aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Oke sahabat, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.